Sahabat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan rahmat-Nya sudah menjadi bagian kita semua sepanjang satu minggu dalam segala aktivitas kita semuanya, dan kita masih tetap diberkati oleh Tuhan pada sahabat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sahabat ini pembahasan firman Tuhan yang saya akan bawakan berjudul Too Late, the Door is Closed. Mungkin orang bertanya-tanya, ini pintu apa yang tertutup, saudara-saudara? Kenapa terlambat? Mungkin kita bertanya-tanya tentang hal ini. Dengan berpadunya ayat inti di dalam Wahyu pasal 22, ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, dan barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa yang dibahas pada saat ini? Sebelumnya mari kita tunduk kepala sejenak. Kita mengundang Roh Kudus dan kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih atas waktu yang indah pada sahabat yang diberkati ini. Biarlah kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, terkudusnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga boleh menyampaikan pekabaran ini seolah-olah Tuhan sendiri yang menyampaikan dan kami semua akan dikuatkan. Inilah doa kami Tuhan, demi nama-Mu yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai satu hal dalam kehidupan yang mungkin mirip dengan apa yang dirasakan dan pernah dialami oleh Ketua Edislat, karena saya ingat betul ketika beliau menyampaikan pekabaran, dia menceritakan kesaksian yang sangat luar biasa ketika beliau bekerja di Amerika. Ya, ada satu peristiwa yang terjadi kepada saya yang mungkin mirip-mirip, tetapi mungkin tidak terlalu parah dengan apa yang dirasakan oleh ketua kita, Om Edislat, waktu berada di Amerika. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi, saya pernah mengalami satu hal yang sangat menakutkan saya secara pribadi. Kenapa saya katakan ini? Karena saya pernah ditodongkan sebuah pistol, senjata ke arah saya. Saya tidak tahu lagi apakah ini arahnya di kepala saya ataukah arahnya ini di badan saya. Jaraknya begitu sangat dekat dengan apa yang saya lihat. Jadi mungkin hanya kalau kita duduk di meja berhadapan, maka saya ada di meja di sebelah sini dan arah yang menodongkan pistol itu ada di depan saya. Jadi menodongkan mungkin jaraknya sangat dekat. Hanya 1 meter lebih sedikit. Dan saya tidak tahu arah kemana saya ditodong, karena begitu ketakutannya saya waktu itu, begitu situasi yang sangat membuat saya saat itu benar-benar gemetaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini persis mirip-mirip dengan apa yang dirasakan oleh Ketua Edislat. Namun saya waktu itu tidak terjadi. Sementara kalau kita tahu bersama, Ketua Edislat itu sempat ditembakkan ke arah kaki kalau tidak salah, kalau saya masih ingat kisah dari kesaksian dari Ketua Edislat. Apa yang terjadi ketika saudara? Ketika itu ditodongkan di depan saya mungkin waktu itu dilihat orang, ya, ini yang menodongkan kepada saya ini adalah seorang polisi, saudara. Dan seorang polisi ini dalam keadaan mabuk. Sangat luar biasa. Mungkin saudara juga, kenapa polisi ada yang mabuk, ya kan? Saya begitu ketakutan. Di samping dari seorang polisi yang menodong ini, ada sahabat-sahabat polisinya juga. Mereka juga ketakutan. Mereka juga, kenapa tiba-tiba temannya ini, kita lagi ngobrol bersama, tiba-tiba menodongkan pistol kepada saya. Dan saudara-saudara, untuk mengalihkan perhatian dari sang penodong ini, sahabat-sahabatnya mulai mengajak dia berbicara pelan-pelan, lalu akhirnya memegang pundaknya dan akhirnya mengadakan dia ke tempat yang lain, dan tangannya itu mulai bergeser,
Dan teman yang lain itu, polisi yang lain itu mengatakan kepada saya, cepat kamu lari sekarang. Dan akhirnya, secepat itu saya berpikir, Tuhan, saya akan lari. Dalam keadaan waktu saya lari, saya berdoa, saya lari. Tolong supaya langkah saya jangan kedengaran waktu saya lari. Karena dia bisa saja merontak, karena dengan emosinya, dia bisa melepaskan tembakan atau mengarahkan kembali senjatanya yang dia sudah pegang itu. Ketakutan, saudara. Saya tidak tahu ada masalah apa. Saya tidak tahu permasalahan orang itu dengan saya. Cuman saya percaya waktu itu adalah yang memacu kehidupannya untuk melakukan hal itu adalah pada waktu dia mabuk. Saya secara pribadi tidak tahu kenapa ini harus terjadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu itu saya berumur 21 tahun, saudara. Masih, ya sekarang sudah kira-kira kurang lebih hampir 25 tahun yang lalu itu terjadi. Demikian musibah yang saya alami itu begitu menakutkan, begitu membuat saya stres tingkat tinggi waktu itu. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara mengalami hal yang sama? Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi ya di depan kita, tiba-tiba ada masalah dan itu mengancam kehidupan, nyawa, dan bisa membuat saya dan saudara menghadapi kematian. Peristiwa yang tidak disangka, yang tidak diminta, yang tidak diketahui, baru beberapa waktu yang lalu terjadi pada hari Selasa. Adakah yang tahu penduduk Lebanon, Beirut, akan kejadian yang terjadi ledakan yang berkekuatan sangat besar? Ya, ada 2.750 ton amonium nitra yang meledak waktu itu. Saya berpikir ini adalah merupakan perang. Ternyata ini adalah merupakan satu insiden. Belum diketahui jelas, karena sekarang ini mereka mengkait-kaitkan permasalahan itu dengan negara-negara yang lain. Tetapi mereka tidak tahu itu akan terjadi. 100 orang lebih yang meninggal, mereka tidak tahu itu akan terjadi. Dan mereka akan menghadapi kematian secara tiba-tiba. Dan ada kurang lebih 5.000-an orang yang mengalami kecelakaan, yang merasakan bahwa dampak dari meletusnya ledakan yang sangat dahsyat, mega dahsyat dikatakan. Bahwa mereka menyamaratakan kehancuran atau ledakan ini sama bagaikan nuklir yang terjadi, yang paling besar sesudah zaman Hiroshima dan Nagasaki. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Demikian halnya dengan bencana tsunami Jepang pada tahun 2011, bulan Maret, tepatnya jam 2.46 siang hari. Kalau tidak salah waktu itu hari Jumat kalau tidak salah. Tidak ada yang menyangka gempa yang begitu dahsyat 9, skala Richter dia meledak dan dia berguncang dan akhirnya menimbulkan tsunami yang begitu besar dan musibah yang luar biasa. Demikian juga saya juga tidak menyangka pada tahun 2004 ketika anak saya yang paling tua Brandon berulang tahun yang pertama terjadi gempa dan terjadi tsunami di Aceh waktu itu pada tahun 2004. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, musibah kecelakaan, tabrakan, rencana-rencana orang jahat kepada kita, pohon tumbang, longsor, sengatan listrik, apapun semuanya itu kita tidak tahu yang akan terjadi. Sama hal seperti apa yang saya alami. Sama halnya seperti yang Ketua Edislat alami. Dia tidak pernah menyangka ketika dia mau mengarah ke rumah ada tolongan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya dan saudara. Pernahkah kita mengabaikan peringatan? Kalau kita diberikan waktu untuk mengingat peristiwa mungkin kita pernah alami. Pernahkah kita lalai dengan atau mengabaikan satu peringatan yang akan membawa bahaya bagi nyawa kita? Dan peringatan itu hampir membuat kita hilang nyawa. Pernahkah saudara membuat sesuatu keputusan yang tidak dapat diubah, yang saudara harap dapat dibatalkan, tetapi tidak bisa diubah? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sejarah akhir bumi ini, ada satu peringatan kepada setiap orang, di mana setiap orang, termasuk saya dan saudara, perlu membuat keputusan akhir. Akan tiba satu masa di akhir-akhir dari dunia ini, saudara dan saya, bahkan saat ini, perlu menentukan satu pilihan menjadi keputusan akhir
karena keputusan ini akan membuat keputusan yang sangat luar biasa. Apakah saudara akan berpihak kepada Tuhan atau saudara akan berpihak melawan Tuhan dan menentang akan kehendak Tuhan? Pilihan ini adalah peringatan, dan jika tidak diindahkan, tidak dituruti, maka saya dan saudara tidak akan ada kesempatan yang kedua. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke dunia, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Si penipu setan disebut naga besar, telah bertugas untuk menyesatkan seluruh bangsa, seluruh umat Tuhan, bahkan pembunuh bagi manusia." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menggambarkan bahwa setan adalah pembunuh manusia. Sejak semula ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab itu di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan dikatakan apabila dia berkata dusta, dan maka itu adalah merupakan perkataannya sendiri atau kehendaknya sendiri. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta." Setan melakukan tipu muslihat di akhir zaman. Bahkan di zaman kita ini, setan melipat gandakan caranya untuk menipu saya dan saudara. Di akhir zaman ini dia melipat gandakan kuasanya, caranya, tekniknya, dengan berbagai macam jebakan. Dia mau agar supaya saya dan saudara boleh terbabit dan jatuh di dalam genggamannya dia. Di akhir zaman setan akan muncul bagaikan seorang Yesus Kristus, bagaikan seorang yang dinubuatkan. Dia akan muncul sebagai orang yang orang lain akan berpikir, oh ini adalah merupakan juru selamat. Oh banyak saudara. Saya kalau mendengarkan kisah atau bacaan atau kutipan roh nubuat ini, saya boleh mengkait-kaitkan dengan peristiwa yang, karena saya pernah mengalami pelayanan di Manado, sudah cukup lama ya. Saya mengkaitkan peristiwa ketika tahun 96. Pada tahun 96 ada kematian guru besar kita di Unclub, ada yang meninggal. Waktu itu kami berbondong-bondong dari Unclub itu mau menuju ke arah SLA Tompaso, ya, arah ke SLA Tompaso. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kami melewati satu desa yang saudara-saudara pasti tahu, ya, Pineleng, ada satu gereja di sana. Lalu di tempat itu ada ribuan manusia, bahkan mungkin ratusan ribu manusia. Banyak sekali. Hampir semua penduduk yang berada di Manado, di selatan, di Minahasa itu berkumpul di sana. Dan jalanan jenazah atau jalanan konvoi untuk menguburkan seorang hamba Tuhan ke SLA itu macet total. Susah untuk berjalan. Dan akhirnya karena macet kami pun bisa turun dan kami pun bisa berbicara, saudara. Saya bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Kenapa banyak orang? Ada acara apa? Saudara tahu, sangat luar biasa ketika ditanyakan. Mereka menjawab, Yesus ada muncul di gereja itu. Wah, sangat luar biasa, saudara. Mereka mengatakan bahwa Yesus muncul di gereja salah satu di Pineleng, dan dia menunjukkan wajahnya atau bentuk rupanya di bilik, salah satu bilik di gereja tersebut. Sangat luar biasa. Setan mengelabui dengan cara yang sangat luar biasa untuk membuat orang itu boleh tertarik kepadanya. Dan tidak disangka, tidak butuh panggilan 7 hari KKR atau 20 malam atau 30 malam di zaman dulu KKR ya. Om Medislat ya, KKR dulu lama-lama ya, bisa 1 bulan. Tidak menunggu lama. Panggilan menuju ke Pineleng, orang dari berbagai macam tempat, dari Minahasa, dari Bitung, semua kumpul di mana? Di Pineleng untuk melihat gambar Yesus yang muncul di salah satu bilik. Itu tahun 96, itu terjadi, saudara. Setan sangat luar biasa. Sementara firman Tuhan sudah katakan bahwa jangan percaya kalau dia pun muncul di awan-awan, jangan kau percaya, jangan kau pergi.
Tetapi ketika orang berpikir bahwa memang kita ini orang Kristen ini kacangan kadangkala, kita ini betul-betul kacangan, tidak memahami betul, ya, Kristen yang gampangan, Kristen yang tidak mengetahui dan tidak paham dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Yesus. Sehingga orang yang tidak mempunyai dasar yang kuat, mereka itu dapat berbondong-bondong pergi melihat. Coba kalau mereka sudah baca dulu Matius pasal 24, mungkin mereka tidak pergi. Tetapi oleh karena mereka tidak tahu, mereka tidak membacanya, mereka pergi. Yang lucunya lagi, saudara, yang saya kaget, kalau ada orang Advent yang pergi juga. Ini bermasalah. Kalau sampai akhirnya mereka juga pada menuju ke sana untuk menyaksikan. Manusia di zaman sekarang ini suka melihat yang spektakuler. Dan setan menggunakan cara-cara seperti ini untuk menunjukkan kepada umat-umat Tuhan supaya orang bisa terbabit dan mengikut dia dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara, saya sangat percaya bahwa setan di akhir zaman akan melipat gandakan kuasanya, kekuatannya, untuk memberikan kepada kita kebingungan dan memberikan kepada kita mungkin jaminan-jaminan yang mungkin saudara pikir ini gampang, tetapi sebenarnya ini sangat menjebak dan sangat membuat manusia atau umat-umat Tuhan berbahaya ketika mereka tidak menyadarinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, namun diceritakan di dalam kisah, di dalam apa yang saya baca dalam kutipan Roh Nubuat, walaupun nanti pada waktu setan itu akan muncul dengan cara yang luar biasa dan banyak orang akan melihat dia sama seperti Tuhan atau Sang Juru Selamat, akan ada umat-umat Tuhan, akan ada orang-orang tebusan, umat-umat yang setia, yang disebut umat yang sisa, yang akan tidak pernah jatuh di dalam tipu muslihat tersebut. Mereka adalah umat Tuhan yang rohani, mereka adalah pelaku-pelaku firman, mereka yang melakukan kehendak Tuhan serta menuruti perintahnya. Alkitab menjelaskan dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus, orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting di sini, orang yang tidak akan jatuh di dalam tipu muslihat setan adalah orang yang tekun, orang yang kudus, orang yang menuruti perintah Tuhan dan selalu percaya kepada Yesus, punya iman yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setan akan berusaha menipu saya dan saudara. Karena dia tidak mau saya dan saudara berpaling kepada Kristus terus, ya. Setan itu sangat tidak mau untuk saudara setia kepada Tuhan. Dan dengan cara yang luar biasa, dengan cara teknik, mungkin juga teknik membuat saudara terlena dengan kehidupan dunia ini. Mungkin saudara berpikir tentang bagaimana keindahan dunia ini, sehingga akhirnya saudara tidak memikirkan lagi keindahan sorga. Cara setan sangat luar biasa. Bisa saja dia memberkati engkau dengan cara yang luar biasa. Bisa saja dia memberikan kelimpahan yang berlimpah-limpah, berlipat ganda. Dengan cara itulah setan dapat membawa kehidupan saya dan saudara jatuh betul-betul dan tidak akan bisa pernah kembali lagi kepada Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana kisah dari Yesus ketika Yesus dibaptiskan. Kita tahu bersama bagaimana Yesus berusaha ditipu dan dijatuhkan oleh setan. Setan saat itu, saudara-saudara, bukan datang dengan cara rupa yang buruk. Setan waktu mendekati Yesus ketika dia mau berasing diri setelah berpuasa 40 hari di padang pasir, setan yang datang pada waktu itu diceritakan di dalam kutipan Roh Nubuat, dia bukan menunjukkan diri dan menampakkan kepada Yesus sebagai malaikat yang buruk atau berbentuk setan, bukan. Seperti yang digambarkan kalau orang, oh ini Yesus lagi duduk di atas batu, lalu setan dengan gambar hitam pakai tongkat atau pakai tanduk, bukan seperti itu, saudara. Setan yang menggoda Yesus waktu itu dengan cara yang menakjubkan. Dia datang bukan dengan rupa buruk, tetapi dengan rupa kemuliaan.
Dia datang dengan cara malaikat terang, bukan malaikat kegelapan. Luar biasa. Matius pasal 4 ini menceritakan, saya awali dengan ayat yang awal. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kita tahu betul-betul cerita ini, karena kita suka akan bagaimana mengambil contoh dari ujian Yesus. Jika engkau anak Allah, kata setan itu yang menyerupai malaikat terang. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, ada yang tidak mungkin bagi Yesus? Coba saudara jawab. Adakah yang tidak mungkin bagi Yesus untuk melakukan batu itu jadi roti? Bahkan bisa jadi perkedel itu roti, batu. Bisa jadi ikan itu roti, batu. Bisa jadi puding juga sama beliau. Dia bisa lakukan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada yang bisa tidak terjadi. Bisa dia lakukan semuanya. Tetapi ayat 4 katakan, tetapi jawab Yesus. Yesus jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berani mengatakan kalau orang datang kepada kita untuk menggoda supaya kita jatuh dalam iman, ada tertulis, saya bukan hidup dari roti atau nasi saja, tetapi dari firman Allah, iman yang percaya kepada Tuhan. Tapi kadang-kala ini perlu pergumulan yang besar ketika kita mengatakan hal yang itu. Kemudian ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan datang dan engkau tidak akan jatuh, saudara. Kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan sangat luar biasa. Yesus berkata apa? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya dia juga di atas gunung yang sangat tinggi. Lalu memperlihatkan dia kemegahan dunia, kerajaan ini. Lalu menawarkan juga kepadanya. Tetapi Yesus menolaknya. Semua ini dia katakan, kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa digoda dengan berbagai macam cara di dunia ini. Agar kita berpaling dari menyembah Tuhan, menyembah kepada sang raja kegelapan itu. Saudaraku, setan berusaha untuk membuat kita menyembah dia, bukan menyembah Yesus lagi. Alkitab berkata di akhir zaman, pada hari-hari terakhir, setan, kuasa kegelapan akan berusaha untuk memalingkan umat yang setia. Menyembah setan, bukan lagi menyembah Tuhan. Di dalam Wahyu 13 ayat 12 katakan, saya ulangi, Wahyu 13 ayat 12 katakan, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ini nubuatan, saudara. Akan terjadi. Sesuatu yang pernah terjadi di mana umat-umat Tuhan dipaksakan untuk berpaling dari pandangan peribadatan, menyembah kepada Tuhan, akan terjadi juga di masa yang akan datang, dan sekarang ini juga di zaman kita terjadi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita yang mengetahuinya, kita tentunya tidak akan heran. Kita bisa berawas-awas, kita bisa lebih waspada, dan pujilah nama Tuhan. Oleh karena saya dan saudara diberikan kebenaran yang lebih, memahami lebih banyak daripada orang lain yang ada di luar sana. Kita berbahagia, oleh karena kita dapat hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, si Lucifer itu akan berusaha untuk merekrut banyak orang. Dia akan berusaha untuk merekrut banyak orang, merekrut sebanyak mungkin orang untuk menyembahnya yang seharusnya menyembah Tuhan. Di dalam, saya minta maaf ini suka berbalik. Oke. Hanya orang-orang yang benar yang telah yakin dengan imannya
dan memiliki kesaksian Yesus. Walaupun setan berusaha untuk merekrut banyak orang, dan yang dia rekrut ini adalah orang-orang yang setia. Dia mencoba untuk menjatuhkannya. Dikatakan bahwa hanya orang-orang yang kerohaniannya semangat dan yang berdiri teguh di dalam kebenaran, walaupun dengan gencarnya setan menghantam kita, cuman mereka yang dapat bertahan. Wahyu 14 ayat 7 katakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala, dan semua mata air. Hanya umat-umat Tuhanlah yang ketika mereka diajak untuk direkrut, untuk dibabit ke sana, untuk ditarik kepada kuasa kegelapan. Hanya umat-umat Tuhan yang penuh kuasa rohaninya, yang bergaul dengan kuasa Roh Kudus, yang hidup di dalam kehidupan Tuhan, yang akan berani berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah, bukan takutlah akan iblis. Muliakanlah dia, bukan muliakanlah iblis. Saudara-saudara, cuma dia yang patut disembah, bukan yang lain. Pasti kita akan berani mengatakan itu kalau kita bergaul intim dengan Tuhan. Akan ada umat Tuhan yang berani menyampaikan pekabaran Wahyu pasal 14 ayat 7 ini. Yang jadi pertanyaan adalah, siapakah mereka? Apakah saya? Apakah saudara? Apakah saudara-saudara kita yang lain? Saudaraku, sebagaimana Yesus pada waktu mengatasi penipuan iblis, Yesus mengusirnya, katanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah saja, dan kepada dialah engkau berbakti." Hanya Tuhanlah tempat berbakti. Kita boleh menggunakan kalimat ini ketika kita dimulai ditipu oleh kuasa kegelapan, ketika kita mulai diajak, dibabit, dan direkrut oleh kuasa yang kegelapan ini. Katakan, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah saja, dan kepada dialah engkau berbakti. Karena perbaktian kita nanti akan dipaksakan. Karena perbaktian kita nanti akan dirubah sesuai dengan nubuatan. Akan terjadi itu, entah kapan itu akan terjadi. Kita serahkan kepada Tuhan. Yang paling penting adalah setia. Setia kepada Tuhan. Di hari-hari terakhir, itu akan ada satu kelompok orang yang memegang teguh Alkitab untuk mengenali tipuan-tipuan setan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, satu poin penting bagi kita pada sabat ini. Kita dapat mengenali tipuan-tipuan setan. Kita dapat mengenali cara-cara setan. Hanya dengan cara kita rajin komunikasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Bapak, Ibu, orang muda, anak-anak yang saya cintai. Sementara ada banyak umat yang bertahan dalam kesalehannya dan setia kepada Tuhan, akan ada banyak orang di dunia ini. Bisa jadi mereka juga adalah orang-orang yang kita kenal. Bisa jadi mereka adalah saudara-saudara kita. Bisa jadi mereka adalah merupakan sahabat-sahabat kita. Saudara-saudara kita di dalam gereja. Bahkan bisa jadi mungkin mereka adalah mungkin yang kita lihat selama ini adalah orang yang setia. Oh, mungkin saja mereka mungkin adalah pendeta-pendeta juga yang kita kenal. Atau mungkin juga kepada saya. Atau mungkin juga ketua-ketua jemaat, majelis jemaat, atau anggota jemaat yang kita lihat setia. Tetapi mereka akan ada di sana. Mereka akan memilih kuasa kegelapan. Menyembah dia. Menyembah binatang itu. Daripada menyembah Tuhan. Mereka terbabi dengan penipuan dan muslihat iblis. Dan akhirnya mereka menyembah binatang itu dengan kuasanya. Mereka berpaling dari pencipta langit dan bumi yang memberikan nafas kehidupan. Yang sudah memelihara mereka selama ini. Yang memenangkan mereka dari setiap pergumulan. Yang dimana mereka harus mengingat bahwa dialah yang harus disembah. Tetapi oleh karena mereka dibuai dengan keindahan dunia ini. Bujukan-bujukan raut yang luar biasa. Maut yang luar biasa. Mereka jauh dari Tuhan. Kisah pasal 17. Kisah pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Tuhanlah yang harus disembah, namun mereka tidak mengingat lagi akan penciptanya. Saudara-saudara. Dikatakan bahwa
Sebab di dalam Dia kita hidup. Kalau kita memahami ayat ini betul-betul, di dalam Tuhan kita hidup, kita bergerak, ya, kita berkegiatan, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Saya dan saudara dari keturunan Allah. Saya dan saudara adalah dibentuk oleh Allah, dan saya dan saudara telah diselamatkan oleh Allah. Saudara tidak perlu jatuh di dalam bujukan-bujukan yang tidak menjamin kehidupan masa depan. Tuhan Allah lah yang harus disembah, namun mereka tidak mengingat penciptanya. Sangat menyesal betul. Dan sangat disayangkan jika umat yang setia tadinya akhirnya berpaling dari Tuhan. Karena mereka akan mengalami malam pekat. Maksud saya malam pekat adalah mereka akan tidak terluput dari peristiwa-peristiwa penggenapan nubuatan kebenaran. Akan tiba waktunya, ketika waktu nubuatan digenapi, tulah-tulah akan terjadi. Satu malapetaka ngeri yang mengerikan akan terjadi bagi mereka yang menyangkal dan jatuh dengan jerat tipu muslihat iblis. Wahyu 16 ayat 1 dan 2. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci. Siapakah di dalam bait suci? Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Yang berbicara ini adalah Bapa, Tuhan Sang Penebus. Maka pergilah malaikat yang pertama ini, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu, yang menyembah, yang terbabit di dalamnya, yang mengikuti kuasa itu, yang menyembah patung, yang menyembah kuasa dunia ini. Mereka yang tadinya berpikir bahwa keadaan akan membaik, mereka yang tadinya menganggap bahwa semuanya akan pulih dan tidak akan terjadi apa-apa karena kena dengan tipu muslihat iblis, akhirnya punah harapan kebaikan yang mereka harapkan. Di tengah-tengah krisis dan masa kepicikan pada masa-masa terakhir atau hari-hari terakhir, suatu kekecewaan terjadi kepada mereka yang telah berpaling dari wajah Kristus kepada wajah kejahatan, raja kegelapan. Seiring tulah-tulah itu terjadi dan menimpa bumi ini, dengan cepat sederet tulah itu terjadi dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, kita baru mengalami masa yang sulit. Saya dan saudara mengalaminya. Ketika kita di lockdown, sepertinya kita merasa menderita dan terkekang. Susah untuk kemana-mana, rasa takut tingkat tinggi, parnoan melanda. Hal ini juga sudah membuat manusia menderita, bukan? Saya dan saudara merasakan penderitaan oleh karena cuma lockdown. Baru kurang lebih 6 sabat kita beribadah, 6 bulan ya, bukan 6 sabat. 6 bulan kita beribadah lewat online. Di awal-awal bulan Februari, Maret, April, Mei, kita merasakan bahwa begitu berat kehidupan ini. Kita khawatir dengan keberadaan kita. Kita khawatir dengan pangan, kita khawatir dengan minuman dan segala macam. Segala macam saudara harus clearkan, harus cleankan, harus sehatkan supaya saudara akan terhindar dari berbagai macam masalah, termasuk khususnya pandemi ini. Kita baru melewatinya. Bahkan masih kita rasakan sampai saat ini. Belum bebas, belum tuntas. Korban makin banyak, bukan makin berkurang. Bagaimana jika nanti ketika mengalami tulah-tulah tersebut, ya? Bagaimana nanti ketika kita mengalami tulah demi tulah yang akan terjadi, 7 tulah yang diceritakan dalam Alkitab, tidak terbayangkan, saudara. Penderitaan yang luar biasa. Saya baca ayat berikutnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Oh, saudara, sekarang ini saudara belum mengalaminya. Bagi saudara yang masih makan ikan, bagi saudara yang masih mengkonsumsi ikan, sekarang di lautan tidak kena COVID, ya, tidak kena COVID. Jadi ikan masih bisa dimakan. Tetapi saudara, yang terjadi adalah di dalam malaikat yang kedua ini, ketika dia menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa.
yang hidup di dalam laut. Nggak ada lagi, saudara, ikan. Nggak ada lagi kehidupan di sana, karena semuanya sudah mati. Stres nggak kita kalau kita menghadapi hal itu? Stres, saudara. Ini bahaya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Bayangkan, saudara, bayangkan. Sumber-sumber air semuanya jadi darah, mata air semua jadi darah. Apalagi yang saudara meminum. Oh, saya punya simpanan air galon. Saya punya stok banyak. Berapa lama kita bisa bertahan dengan apa yang kita simpan? Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Luar biasa, saudara. Sangat berbahaya, sangat dahsyat ini. Ketika saya membaca ini, betapa luar biasanya. Matahari dipanaskan, diberikan wewenang kepada malaikat itu untuk memanaskan matahari, dan manusia apa? Dihanguskan. Apakah mati mereka? Saya berpikir mereka belum mati, karena penderitaan ini harus dialami. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisu mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Saudara, 9, skala Richter saja kita sudah sangat ketakutan. Nggak usah banyak-banyak deh. Di Jakarta terjadi 7, skala Richter, apa yang akan terjadi? Dan yang akan terjadi di malaikat yang ketujuh ketika dia menumpahkan cawannya, mungkin berlipat-lipat ganda skala Richter yang terjadi. Dan inilah yang difilmkan oleh film 2012. Gempa yang dahsyat, terputar-putar ini daratan ini dengan lautan. Itu cuma gambaran seorang pembuat film, saudara. Ya. Lalu dikatakan ayat berikutnya, terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeramannya, murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Coba saudara bayangkan, penderitaan ini yang akan dialami apabila kita berpaling kepada kuasa kegelapan, meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Penderitaan ini akan kita alami. Coba saudara akumulasi. Kalau langsung mati sih oke saja, tapi kalau tidak mati dari 7 kutub itu, waduh, betapa luar biasanya penderitaan. Dan lockdown yang kemarin sampai saat ini, PSBB, dan yang kita rasakan sampai saat ini, belum ada apa-apanya. Saudaraku, sementara masa-masa tulah itu terjadi, umat manusia yang menolak tipu muslihat iblis, ada jaminan yang luar biasa. Mereka semua akan dilindungi oleh Tuhan. Saya dan saudara yang menjadi umat yang sisa, kita berdoa kita menjadi umat yang sisa. Kita menjadi umat pilihan Allah. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan terluput dari apa yang dikatakan di dalam pekabaran tadi dalam Wahyu, ya. Dalam Wahyu pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Kita akan terlindungi, kita akan terluput dari malapetaka-malapetaka tersebut. Sebab Mazmur pasal 91 ayat 5-11 berkata demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya dan saudara akan dijaga. Orang yang tidak berpaling kepada kuasa kegelapan, justru tetap bertahan dan berpaling kepada kuasa Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun mungkin mengalami penderitaan, walaupun mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan ketika membela iman, mempertahankan kepercayaan. Mungkin ketika kita hilang pekerjaan juga kita tetap mempertahankan Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Saudara dan saya akan terluput dari berbagai macam permasalahan. Mazmur 91 ini menjelaskan kepada saya dan saudara. Walaupun mereka berpisah dengan saudaranya dan dilupakan oleh mereka yang telah terbabit dengan bujukan setan, mereka dilindungi keadilan Allah. Saudara-saudara, bangsa Israel di zaman dulu dilindungi oleh Tuhan atas tulah-tulah yang terjadi saat masih dalam jajahan bangsa Mesir. Ketika Musa mau membawa mereka keluar dari jajahan Mesir, ini terjadi, saudara. Sebab di dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 13 berkata seperti ini. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah itu berasal dari domba Paskah yang dibunuh. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus juru selamat saya dan saudara yang akan ditumpahkan yang sudah ditumpahkan bagi dosa-dosa dunia. Dan kita yang sudah menerima, yang percaya, yang tetap beriman kepadanya, tetap berpaling kepada Kristus, bukan menghadap kepada iblis, kita akan terluput dari tulah-tulah seperti yang dialami oleh bangsa bangsa Israel ketika mereka dijajah oleh Mesir. 1 Korintus 5:7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Tolong garis bawahi ini. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dialah yang telah menjamin orang Israel dibebaskan malam itu dari kutuk kematian. Dan kita juga akan dibebaskan dari kutuk kematian, penderitaan, tulah-tulah, apabila kita tetap berpaling kepada Tuhan. Bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan dari tulah. Bukan karena mereka berbuat diri mereka kudus. Mereka dilindungi oleh Tuhan bukan karena mereka berusaha untuk bukan berarti mereka sudah jadi kudus, bukan. Melainkan mereka diselubungi oleh kebenaran Kristus yang dilambangkan dengan darah yang dilumurkan pada tiang-tiang pintu. Tuhanlah yang telah memberikan kepada mereka kelayakan untuk mereka tidak mengalami kematian dan penderitaan. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, demikian Tuhan akan meluputkan umatnya dari tulah-tulah karena mereka semua diselubungi oleh kebenaran Kristus. Karena yang penting di sini adalah Wahyu 14 ayat 12 yang sudah saya bacakan tadi. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Di zaman akhir ini, Tuhan membuat pernyataan ini yang menjadi ayat tema kita pada saat ini. Wahyu pasal 22 ayat 11, ayat inti kita sahabat ini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus tercemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. Ketika kita melakukan satu tindakan kebenaran, kita tetap berpaling kepada Tuhan, maka kita akan dimeteraikan. Dimeteraikan untuk kehidupan mengalami kutukan, atau dimeteraikan untuk dibebaskan dari kutukan yang ada. Kalau kita mau cemar, kalau kita mau jadi jahat, kalau kita mau jadi orang yang tidak benar, maka kita akan dimeteraikan dengan cara itu. Tetapi kalau kita mau hidup benar, hidup dalam kebenaran, menguduskan diri kita, maka kita hidup dan akan dimeteraikan dengan cara Tuhan, dengan cara yang Tuhan inginkan. Pilihan ada kepada kita saat ini.
Apakah kita mau menjadi kudus dan apakah kita mau hidup benar atau justru kita berpaling dari Tuhan dan hidup di dalam kejahatan. Seperti melihat penerjun payung, saudara. Saya pernah dulu mau terjun payung, saudara. Ya, waktu ikut pramuka dulu sering juga mengikut seperti ini, tapi kalau sekarang posisi sudah berbeda. Ya, tentunya tidak bisa terjadi lagi. Tapi saya pernah merasakan ikut beberapa saka berenang dan lain sebagainya. Tetapi kisah yang sangat luar biasa adalah ketika mau melompat dari Hercules untuk uji saka dirgantara. Ini sangat berbahaya, saudara. Pada waktu kita memilih untuk loncat, maka apakah bisa kita kembali? Kita tidak bisa kembali. Ini adalah merupakan pilihan. Seorang penerjun menentukan pilihannya ketika dia akan terjun atau tidak. Dan pada waktu dia memilih terjun, maka dua yang akan terjadi. Apakah dia berhasil atau dia akan mati. Pilihan kita adalah pilihan penentu, pilihan hidup atau mati. Mengikut Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, pilihannya hidup atau mati, bukan cuma sembarangan. Nabi Nuh berkhotbah bertahun-tahun di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap orang agar bisa mendapatkan sitting airsman di dalam bahtera, supaya mereka boleh mendapatkan tempat dalam bahtera, mendapatkan kesempatan untuk masuk agar tidak diliputi oleh banjir atau air bah. Nuh berkhotbah bertahun-tahun lamanya dia mengajak, dia melakukan penginjilan personal, bisa juga mungkin waktu itu dia melakukan penginjilan KPA, berapa keluarga, ayo kita masuk ke bahtera, naik dulu ke bahtera. Mereka tidak mau masuk, saudara. Itu pilihan mereka. Padahal mungkin dari mereka justru yang sempat membantu Nuh membangun bahtera. Ini mengibaratkan bisa jadi kita yang ada di dalam gereja bersama-sama yang sedang setia membangun gereja, membangun kerohanian, tetapi ketika diajak masuk untuk lebih serius lagi kepada Tuhan, mereka tidak mau. Wahyu pasal 20 ayat 11 tadi, barang siapa berbuat jahat, biarlah berbuat jahat. Mungkin mereka memilih untuk tetap berbuat jahat. Mungkin mereka tidak tertarik dengan bujukan setan. Air bah datang, pintu ditutup, mereka berteriak minta tolong. No, tolong bukakan pintu, tetapi sudah terlambat. It's too late, the door is closed. Sudah terlambat, pintu sudah ditutup, dan pintu bukan ditutup oleh manusia, bukan ditutup oleh Nuh, tetapi Tuhan yang menutupnya. Kesempatan kepada saya dan saudara masih terbuka lebar. Ketika Lot mengeluarkan anggota-anggota keluarganya, mungkin tetangganya, tentang kebinasaan kota Sodom, mereka tidak mempedulikan kata-katanya, melainkan memandang dia sebagai seorang yang terlalu yakin kebinasaan datang menemukan mereka yang tidak bersedia. Begitu kelak pula Kristus ketika dia akan datang. Review and Herald 10 Maret 1904. Mereka semua binasa, hanya keluarga Lot. Minus lagi, istri Lot tidak selamat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pilihan ada di hadapan saya dan saudara. Memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, memandang kepada Kristus, atau kita jauh daripada Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 11 ini mengajarkan karena pilihan apakah menurut Tuhan atau tidak. Kita menurut Tuhan atau menyembah kuasa kegelapan. Kalau kita mau supaya pintu tetap terbuka dalam kehidupan kita, maka kita akan memilih untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita memilih antara hidup dan mati, itu adalah merupakan pilihan terbesar di antara saya dan saudara. Karena ini menentukan keselamatan atau kematian kekal, hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya. Pilihan sangat berat. Tetapi saya dan saudara harus pilih. Kalau saudara terbabit dengan kehidupan dunia ini, maka kita pasti akan kehilangan pintu itu. Pintu itu akan tertutup bagi saya dan saudara. Menurut hemat saya pribadi, pintu kasihan itu ditutup terjadi pada pribadi juga, lepas pribadi. Entah kapan waktunya. Tak kalah hari-hari terakhir menjelang, atau di saat sekarang. Bisa jadi sekarang pintu bisa tertutup. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara. 5 menit kemudian, 1 detik kemudian, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Pintu bisa tertutup kalau kita waktu itu, di saat itu kita tidak setia, maka pintu akan tertutup bagi kita. Tetapi pintu akan terbuka. Walaupun apa yang akan terjadi ke depan, kita ada di dalam pihak Tuhan yang tetap menyembah Tuhan. Amin, saudara.
Inilah yang menjadi jaminan bagi umat-umat Tuhan. Pintu itu gampang saja. Anytime. Bisa tertutup dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi kalau kita memegang kepada kuasa Tuhan, bergantung kepada Tuhan, pintu itu tetap akan terbuka. Walaupun kita apa? Sudah mati. Aku hidup walaupun sudah mati. Jaminan itu yang kita miliki di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita selangkah dengan maut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Di sisi yang lain, hidup kita juga pilihan. Jika kita tidak berjalan dengan Tuhan, maka sudah pasti kita jauh daripadanya. Ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita akan bergantung kepada siapa? Kita tidak tahu. Maka akibatnya adalah kita akan mengalami kemarahan, kemurkaan dari Tuhan kalau kita tidak ada di dalam pintu itu. Pintu yang akan sudah terbuka untuk kita masuk. Oleh sebab itu, saudara-saudara, boleh mungkin saya katakan bahwa pintu kasihan akan tertutup bagi saya dan saudara apabila kita didapati tidak setia kepada Tuhan. Apabila didapati kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Allah selalu memberi amaran tentang penghukuman yang akan datang. Allah selalu memberi amaran kepada manusia tentang penghukuman yang akan datang. Dia sampaikan semua itu agar kita mengetahui. Kita sangat berbahagia karena kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sudah memberikan terang yang ajaib lebih daripada yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melihat suasana dunia ini, pelanggaran sudah hampir mencapai batasnya. Di dalam testimoni for the church, jilid 1 halaman 363, waktunya akan diulur sedikit lebih lama sampai penduduk bumi sudah memenuhi cawan kejahatannya. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan walaupun orang tetap berbuat jahat. Kemudian murka Allah yang sudah lama terdiam akan dibangunkan. Maka bumi yang ringan ini akan meminum anggur amarahnya yang tidak bercampur itu. Luar biasa, saudara. Cawan kejahatan sudah mulai penuh, kata Rono Buat. Dan keadilan pembahasan Allah segera turun ke atas orang-orang yang bersalah. Singkat waktunya. Kiranya di dalam letter surat 97 1886 dikatakan, kiranya Tuhan tidak memberikan istirahat baik siang maupun malam kepada mereka yang sekarang ini, saya dan saudara, tidak peduli dengan malas. Saya ulangi, kiranya Tuhan tidak memberikan istirahat baik siang maupun malam kepada mereka yang sekarang ini, tidak peduli dan malas dalam tugas dan pekerjaan Allah. Kiamat sudah dekat, inilah yang Yesus mau, agar kita senantiasa menaruhnya di depan kita. Sudah singkat waktunya. Saya dan saudara adalah masa-masa, mungkin saudara pikir, aduh masih lama Tuhan mau datang. Silakan. Tetapi kita tetap harus apa? Tetap setia. Tetapi melihat suasana dunia ini, melihat kejadian-kejadian ini, maka tentunya kita sudah tahu, umur bumi ini, umur dunia ini, sudah berada di ambang batas dan Tuhan akan segera datang. Masa sekarang adalah saat yang paling menarik bagi semua yang hidup. Para penguasa dan negarawan, orang-orang yang menduduki jabatan, kepercayaan dan wewenang cendekiawan dan cendekiawati, dan segala lapisan semuanya memusatkan perhatian kepada peristiwa yang sedang berlangsung di sekitar kita. Kita lihat sekarang, saudara, untuk masalah COVID aja, ilmuwan-ilmuwan dengan berbagai macam ilmuwan, mau dia medis, mau dia militer, mau dia segala macam, mereka semua memperhatikan hal ini. Dengan intensitas. Prophet and King, halaman 537 mengatakan, mereka tertarik dan mereka menentukan apa yang akan terjadi dengan bumi ini. Mereka lihat ke mulut yang akan menakjubkan terjadi. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mereka saja sedang memperhatikan. Bencana di darat, lautan, keadaan masyarakat tidak stabil. Kita rasakan sekarang peperangan, ya, ketidaknyamanan, semuanya terjadi, malapetaka, penyakit-penyakit mulai terjadi. Kaki tangan setan sedang bersatu mengerahkan kekuatannya. Semuanya memastikan krisis dahsyat yang terakhir ini. Dan ini akan terjadi. Testimonies jilid 9 halaman 11. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengakhiri dari khotbah saya pada sahabat yang diberkati. Saya ingin membacakan 2 ayat yang terakhir. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah,
Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berbahagialah, saudara, kalau kita tidak didapati telanjang. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Berbahagia, saudara, yang hidup dalam Tuhan, yang memperhatikan pakaiannya, yang memperhatikan iman, yang memperhatikan kesetiaannya, kekudusannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya, kita tetap hidup di dalam karakter Kristus setiap hari, bergantung kepada Tuhan setiap hari, dan tidak kelihatan orang lain bahwa saya di luar sana, saya tidak setia, didapati saya tidak setia. Ayat yang terakhir, 2 Petrus pasal 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dan saudara dijamin oleh Tuhan. Dia tidak mau, dia tidak menghendaki orang binasa. Saya dan saudara diberikan kesempatan. Saya dan saudara adalah umat-umat yang sisa, yang melakukan kehendak Tuhan. Yang penting di sini adalah ketukunan orang kudus yang beriman kepada Kristus, yang melakukan kehendak-Nya. Saya dan saudara ada di dalamnya. Puji Tuhan, kita berbahagia. Dan biarlah kita mengimani, saya dan saudara adalah bagian orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan saat ini. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Sampai akhirnya pintu ditutup secara universal atau secara pribadi. Tergantung bagaimana kita menyambut panggilan Tuhan setiap saat. Ajakan saya pada sahabat yang diberkati ini adalah mari kita tetap konsisten di dalam iman percaya kita. Dimanapun kita berada, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan, ada jaminan bahwa apapun yang akan terjadi, kematian pun akan terjadi, atau apapun penderitaan yang akan kita alami, jika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, ada jaminan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Oleh karena Engkau sudah memberikan penebusan kepada kami. Oleh karena Engkau mau kami semua selamat. Kami mau menyambut itu Tuhan. Kami rindu agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami rindu kami ada berpihak kepada Tuhan. Kami rindu kami tetap menyembah Engkau. Bukan berpaling kepada hal-hal duniawi yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan kami dengan caranya. Dia pintar untuk menjatuhkan kami Tuhan. Roh Kudus yang kami andalkan untuk memampukan kami agar tetap teguh berdiri sampai Engkau datang kali yang kedua. Inilah doa kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.